bahwa pertanian kopi ini memang belum menguntungkan bagi petani. Dan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkannya itu adalah yang di tengah-tengah, para pedagang dan juga pedagang gerai. Kita ekspor kopi itu sekitar 6 triliun, 5,8 triliun. Sementara kita impor kopi juga 2 triliun. Jadi pertanyaannya, kalau kita sebenarnya memproduksi kopi, kenapa kita harus impor kopi kan? Sebenarnya kalau untuk dukungan pemerintah, kami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara itu tidak pernah berhenti untuk membantu petani kita bagaimana supaya pertanaman itu terus berlanjut. Iya, Jadi yang kita tahu penangkar varietas bibit sigara rutang itu hanya satu. Sementara ini sudah lama. Kenapa tidak ada pembinaan misalnya bertambah penangkarnya hanya satu di Siarang-Arang. Itu pun tidak sampai 2 hektar ya. Pemirsa podcast Siplah, kita kembali bertemu pada hari ini. Sengaja kita membahas salah satu potensi Sumatera Utara, yaitu tanaman kopi, khususnya tanaman kopi sigara rutang yang biasa dan banyak tersebar di daerah kaldera Danau Toba. Kita sudah tahu bahwa kopi ini merupakan salah satu ngetren saat ini, yaitu dengan tersebarnya coffee shop dan kafe kopi hampir tidak hanya di kota tapi juga sudah menyebar sampai ke pedesaan. Itu tidak terlepas dari potensi kopi kita selama ini. Salah satu yang utama yaitu adalah kopi sigara rutang. Ini memang agak unik juga ini, namanya saja sudah sigara rutang. Berarti ada sejarahnya ini. Pada awalnya memang kopi ini digunakan oleh para petani untuk membayar utang. Tapi sebenarnya tujuan kita bukan sampai sigara utang saja, tapi bagaimana supaya kopi ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani kopi. Nah, untuk itu kita akan menghadirkan narasumber kita dari Dinas Perkebunan, yaitu Ibu Dewi, yang jabatan sehari-harinya analis pasar hasil pertanian ahli muda. Iya, Pak. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Nah, Ibu inilah nanti yang tahu tentang bagaimana potensi dan produksi kopi di Sumatera Utara. Kemudian kita juga ngundang narasumber yaitu Ibu Uziana Sianturi SPD MP. Sehari-hari yaitu Ketua Umum Asosiasi UMKM Sumatera Utara. Juga yang paling ngetop lagi Ketua Dewan Kopi Indonesia perwakilan Sumatera Utara. Juga eksportir kopi. Yaitu dari bawah perusahaan PT Alpha Gemilang Sejahtera. Ibu ini bukan itu saja. Di dunia internasional juga sudah tidak asing lagi karena keterlibatannya di Women 20 ya Bu ya. Iya. Nah, yang terafiliasi dengan G20. Jadi kita manfaatkanlah kesempatan ini supaya kita lihat dulu bagaimana Ibu ini mengekspor kopi kita ke luar negeri. Demikian juga yang terakhir itu Bapak Naslindo Sirait. Bapak ini doktor ini ya kan Pak. Sudah tidak asing lagi di Sumatera Utara. Jabatan sehari-harinya yaitu Kadis Koperasi dan UKM Sumatera Utara. Betul. Selain itu juga di organisasi juga aktif sebagai Ketua Persatuan Intelijensia Kristen Sumatera Utara. Nah, sekarang kita akan mulai bincang-bincang kita. Langsung santai aja Bu, saya biasa panggil Ibu Ana aja ya, Pak Nasrindo, Siap Bang. sama Bu Dewi. Oke Pak. Nah, sekarang gini Bu, ada kekhawatiran bahwa kopi sigara rutang yang membawa nama Sumatera Utara itu cenderung menurun. Jadi salah satu faktornya yang kami dengar dan yang kami baca adalah produksi kita yang semakin menurun. Di mana nih kendalanya Bu? Apakah produksinya yang tidak sesuai lokasinya, atau karena dukungan pemerintah yang kurang, atau karena petaninya tidak mau lagi bertani kopi? Mungkin Ibu lah bisa menjelaskan. Nanti Ibu Ana bisa menimpali gitu. Apakah memang betul data-data itu atau gimana? Ya. Silakan Bu Oke Dewi. Pak, terima kasih Pak.
Sebenarnya kalau untuk dukungan pemerintah, kami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara itu tidak pernah berhenti untuk membantu petani kita bagaimana supaya pertanaman itu terus berlanjut. Namun saat ini berdasarkan data yang ada pada kami, yang kami dapatkan untuk perkebunan rakyat, khususnya kopi Arabica, kita sudah produksi di sekitar 57.000 hektar. Itu di mana saja, Bu? Itu tersebar di Simalungun, Toba, Samosir, Pakpak Barat, Taput, Humbas. Itu Pak ya. Itu tersebar di situ. Yang belum menghasilkan itu sekitar 17.000 hektar. 17.885 hektar. Bu, angka-angka ini meningkat atau menurun? Bu? Meningkat Pak. Kalau untuk meningkat, untuk angka-angkanya Pak, setiap tahun kita ada peningkatan. Walaupun tidak terlalu besar, ada sekitar peningkatan itu ada 20 hektar, gitu Pak, setiap tahunnya ada. Lahan meningkat tapi produksinya menurun gitu ya, Bu? Gini Pak, lahan meningkat, tapi kan lahan yang meningkat ini kan Pak tidak langsung produksi Pak. Oh. Kan ada masa Berapa tahun, Bu? Produksinya itu sekitar 3 tahun. 3 tahun dia menghasilkan, ya? Baru dia menghasilkan. Jadi mungkin di situ masalahnya, makanya tidak langsung kelihatan peningkatannya Pak, gitu kan Pak. Jadi kalau kita dari pemerintah juga untuk hilir setelah dia panen kita juga ada memberikan bantuan. Itu ada haler, ada pulper. Itu tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil panen dari petani kita. Bagaimana nanti untuk mereka menjual tidak lagi dari cherry atau kopi yang biji merah Pak, melainkan telah kalau bisa kita upayakan sampai dengan green bean sehingga harganya sudah meningkat gitu Pak. Jadi Bu, kalau kita mau mendapatkan bibit kopi Sigara Rutang itu dari mana sekarang? Kita gini Pak, kalau untuk dari dinas itu dia harus tergabung di dalam suatu kelembagaan kelompok tani. Jadi kelompok tani yang sudah terdaftar di Simluhtan itu bisa mendapatkan bantuan bibit tadi dengan mereka mengirimkan ke kabupaten dulu. Proposal itu mereka masukkan ke kabupaten setempat, di mana mereka umpamanya Toba, mereka masukkan ke Toba. Dari Toba nanti mereka mengirimkan ke provinsi. Nanti di provinsi kami akan memilah-milah lagi berapa dana kami yang ada, berapa kabupaten yang memberikan proposal kepada kami. Itu juga akan kami lihat petani di daerah mana yang memang betul-betul serius dalam menangani perkebunannya, kita akan alokasikan di situ. Jadi kalau kita melihat umpamanya kita sudah memberikan bantuan yang sebelum-sebelumnya itu kan Pak, tapi hasilnya tidak signifikan gitu kan Pak, produksinya juga rendah. Artinya kan kita dari pemerintah itu biasanya kita ada bantuan bibit, ada juga bantuan pupuk. Seharusnya petani kan sudah enak ya Pak ya, sudah ada semua untuk sarana mereka dalam pertanamannya sudah kita upayakan untuk memberikannya. Jadi kalau mereka tidak serius dalam merawat tanamannya, tentu kan tidak akan naik produksi kita. Ya mungkin disitulah makanya kelihatannya. Tapi untuk secara jelasnya mungkin sih tidak terlalu hilang Pak. Cuman permintaan yang terlalu banyak sehingga mungkin tidak sampai kita bisa mengekspor ke luar negeri. Atau Ya, kan izin host bisa ya. Silakan, langsung Terima ditanggapi, kasih. Tadi dari Dinas Perkebunan Ibu Dewi sudah menyampaikan bantuan varietas. Nanti Sigara Pak, Rutang. Pak host nanti dibilang varietas, jangan lupa, jangan hanya Sigara Rutang aja. Varietas ya. Varietas ya, memakai kata-kata varietas. Tadi bantuannya itu sudah ada untuk 57 hektar. bukan bantuan 57 hektar Bu Ujiana. Yang 57 hektar itu saat ini sudah menghasilkan, tanaman sudah menghasilkan. Oke. Selama ini yang ada pembibitan tersertifikasi khusus varietas Sigara Rutang hanya ada di Sarangarang. Yang pembibitnya itu adalah atas nama Pak Awaludin. Dia sangat mengeluh tetap kepada saya. Bagaimanakah varietas kita ini? Saya malu dengan Jawa Barat. Kenapa justru di Sumatera Utara itu tidak sampai 2 hektar bibitnya itu? Pembibitan maksudnya. Pembibitannya untuk varietas. Sementara bantuan itu banyak. Dari manakah mereka ambil Itu dia. bantuan itu? Di Jawa Barat itu hampir
200 hektar saat ini dibibitkan varietas. Kemanakah kita? Kemanakah? Akan punahkah ini varietas Arabica Sigarar Utang ini? Itulah yang sering dikeluhkan penangkarnya. Karena banyak di Sumatera Utara ini menyampaikan bahwa bibit mereka itu varietas Sigarar Utang. Saya langsung sampaikan kalau tidak jelas sertifikasinya punya SK itu tidak boleh, karena baru-baru ini menurut dari kelompok tani ada bantuan ke mereka, tidak mereka tanam, alasannya mereka mau varietas Sigarar Utang. Nah, saya tanyakan ketika bibit itu sampai, apakah tidak disertakan dengan SK-nya? Nah, jadi Bu Dewi, saya kan nggak tahu seperti apakah penyaluran bibit tersebut. Ketika disalurkan kepada kelompok tani, apakah disertakan dengan SK varietas tersebut? Itu host. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi ini ada kalau kita lihat ada kendala dari penyediaan pembibitannya saja. Terlalu birokrasinya pun tadi kan terlalu panjang loh, susah untuk menyampaikan bibit ke petani saja sudah begitu. Jadi kita agak bagaimana nih ya kira-kira menurut Pak Naslindo, apa nggak bisa diorganisir ini bagaimana supaya mempercepat proses penyaluran bibit ini supaya cepat sampai ke petani gitu maksudnya. Iya, jadi ya ini menarik memang ya. Kopi ini satu komoditas yang dikelola atau diusahakan oleh rakyat. Di Sumatera Utara hampir tidak ada perkebunan besar atau swasta yang mengelola kopi. Jadi kalau kita mengintervensi kopi ini, tanaman kopi atau petani kopi ini sama dengan kita mengintervensi rakyat atau gerakan ekonomi rakyat. Tadi Bu Dewi dari Pemprov sudah menyampaikan bahwa sudah ada bantuan-bantuan bibit yang diberikan kepada petani kita. Memang ini tidak bisa langsung menjawab persoalan karena bibit yang kita berikan ini pun pasti terbatas. Karena itu sebenarnya tadi merespon apa yang disampaikan Ibu Ana tadi, kita harus membangun kemandirian petani itu sendiri. Saya dari Dinas Koperasi UMKM mendorong petani untuk mengembangkan usaha kopi ini karena secara tren global, secara internasional maupun domestik, konsumsinya kan meningkat terus. Dunia itu peningkatan konsumsi kopi itu hampir 7%. Indonesia sendiri lebih dari itu 13%. Itu dalam artinya negeri ya? Dalam negeri. Itu artinya ini memiliki prospek yang cerah. Karena itu jangan terlalu mengharapkan pemerintah. Kalau kita hanya mengharapkan pemerintah untuk membagikan bibit padahal potensinya ini bisa cerah di ke depan. Kenapa misalnya para petani ini tidak mengkonsolidasikan dirinya dalam satu organisasi, jangan berhenti hanya kelompok tani tapi koperasi. Karena dengan berkoperasi itu mereka bisa mengupayakan termasuk bibit. Jadi mereka bukan hanya petani tapi mereka menciptakan bibit-bibit Sigarar Utang ini untuk mereka sebarkan ke petani-petani lain, bahkan mungkin ke daerah di luar Sumatera Utara. Jadi itu pengusaha lah ya Pak. Jadi pengusaha. Bukan petani lagi. Bukan petani. Dari mana modalnya? Ya. Dari koperasi, dari mereka. Kalau diperlukan kami dari Dinas Koperasi punya juga lembaga dana bergulir atau misalnya dana pembiayaan LPDP. Bisa kita berikan, siap kita berikan. Dan perbankan juga ada klaster kopi yang bisa dikembangkan. Jadi itu sih Bang, kalau bisa petani kalau hanya mengharapkan bibit dari pemerintah sudah, tapi itu terbatas. Kalau kita kembangkan mau besar lagi, ayo ini dikelola menjadi sebuah usaha yang layak dan prospek untuk ke depan. Terima kasih Pak Naslindo. Ya betul. Jadi tadi kan keterbatasan itu sebenarnya salah satu penyebab pasokan itu sangat kurang. Tadi kalau Ibu bilang kan pasokan tetap permintaan yang tinggi tadi. Nanti yang tahu itu kan permintaan kan Dewan Kopi tahu itu Bu. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana Bu sebenarnya permintaan kopi varietas Sigarar Utang itu seperti apa kondisinya sekarang Bu? Dalam 5 tahun terakhir maksud saya. Ini saya berbicara berdasarkan pengalaman. Sampai saat ini dari Dubai, khususnya untuk memasuki kerajaan Dubai itu permintaan sangat tinggi kopi Arabica yang Sigarar Utang. Saya tidak berani Varietas kontrak. Iya, saya tidak berani kontrak karena tidak ada supply. Itu dia. Jadi mereka tahu bahwa itu varietas apa? Komastikah, Andung Sarikah, kami hanya mau Sigarar Utang.
Dubai ya Bu ya. Dubai. Nah, mereka juga mau, importirnya itu mau kalau bisa untuk mensejahterakan petani, mendapatkan keadilan, memakai sertifikasi. Banyak sertifikasi saat ini yang dari Eropa yang paling tren saat ini dan berhasil di Aceh, yaitu fair trade. Kebetulan saya peneliti fair trade tersebut. Saya ini akan tetap berjuang. Bagaimanakah nanti fair trade ini bisa ada di Sumatera Utara. Saya sudah beberapa kali menyampaikan juga dengan Pak Kadis Koperasi, Pak Naslindo, prinsip fair trade adalah koperasi. Jika ingin si petani masuk sertifikasi fair trade, kopi itu wajib organik. Wajib organik ya, tetapi harganya jauh lebih tinggi. Ketika si petani itu sudah mendapatkan harga price dengan harga fair trade itu 0,44 US merupakan fair trade premium, itu menjadi hak si petani dan itu tertulis di kontrak. Contohnya harga kopi misalnya 9 US per kilogram. Berarti di kontrak harus dibuat 9,44 US per kilogram. 0,44 itu harus dikembalikan kepada si petani. Walaupun si petani itu sudah mendapatkan hasil dari koperasi. Makanya saya sampaikan, jika si petani sudah tersertifikasi fair trade, pengumpulnya juga tersertifikasi, tradernya juga, bahkan eksportirnya, importir juga sertifikasi fair trade. Jadi ini sama-sama, semuanya transparan, berapa keuntungan. Memang sangat sulit, tetapi ini sudah berhasil di Aceh. Nah, di Sumatera Utara belum ada koperasi, khususnya untuk kopi dulu yang tersertifikasi fair Ini trade. tantangan buat Ya, Pak Kadis Koperasi nih. dengan adanya Pak Nas makanya makanya. saya bukakan. Mudah-mudahan bisa Berarti- terlaksana fair trade di Sumatera Utara ya Pak ya. Yang tersertifikasi tadi itu yang melakukan itu siapa? Sertifikasi tadi petani pun fair trade tadi, fair tersertifikasi, trade tadi, Bu. ya kan? Ya, ada dari Eropa. Oh, mereka Jadi- yang NGO, Oh, NGO. NGO. Jadi ada koordinator Ya, ya. untuk Indonesia. NGO. gitu ya Bu ya. Memang biayanya mahal, tetapi kan bisa memiliki orang tua asuh. Seperti itu. Terus kedua Bu, yang tadi yang Ibu bilang kan tanah harus organik ya, pengolahannya itu kan berarti kan Iya. harus organik. Itu selama ini petani kopi kita itu seperti apa mereka? Pembinaan dari kita itu seperti apa gitu? Pernah nggak kita lihat bagaimana mereka proses produksinya gitu? Gini Pak, kalau untuk petani kita Pak, mereka masih lebih suka yang not Yang organik. tradisi. Karena gini Pak, kalau organik itu kan untuk produksinya itu tidak lebih lambat dia untuk produksi daripada yang pakai organik. Memang organik, kalau organik tentunya tanah semakin sehat. Anorganik tentunya tanah kita akan semakin rusak karena pupuk kimia pasti akan merusak tanah. Nah itu dia. Sebenarnya kalau petani mau bersabar, dengan organik juga mereka bisa menghasilkan produksi lebih baik. Apalagi mereka akan dapat nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Tanahnya semakin subur, semakin baik. Jadi apa sih namanya? Kesuburan tanah. Unsur haranya, iya maksudnya. Terima kasih Pak Anas. Unsur haranya itu terjaga ya Pak ya. Kalau dia pakai anorganik, unsur hara bisa lama-lama habis mati dan tanah juga bisa mati. Nah itu Pak. Jadi kita memang sudah selalu juga kita dulu kan ada sistem RDKK Pak untuk pupuk ya, subsidi kan, pupuk subsidi dulu di Dinas Perkebunan juga ada, tapi belakangan ditarik semua ke Dinas Pertanian. Kami tidak lagi menangani tentang pupuk RDKK tersebut. Itu organik selalu, mereka tidak. Tapi saya Tidak pikir tertarik, gitu. Dewan Kopi sama Dinas Koperasi bisa juga menggasih. Istilahnya ada sampirannya Bu. Jadi enggak pun sekaligus ke organik, Ya. tapi ada sekian hektar. Iya, padahal untuk harga Bahas Pak, gitu untuk harga maksudnya. seperti Ibu Jiana sebutkan tadi jauh lebih tinggi Itu loh daripada saya yang bilang. dia anorganik. Pernah nggak kita, ya udah mulai dari terapkan Dinas Perkebunan itu maksud saya. Selalu Jadi, Pak, selalu Pak. Tapi mereka, ya kan? udah saya bilang Pak, berapa ton kita kan minta data kelompok tani itu kan Pak. Kebetulan dulu saya kepala seksi itu Pak yang menangani tentang pupuk subsidi itu kan Pak. Itu kita kan kirimkan formatnya. Itu permintaan pupuk subsidi itu sangat-sangat kecil. Bahkan tidak ada mereka mau minta. Karena gini Bu, tidak ada gunanya kita tanam kalau tidak dibeli orang, kalau tidak dibutuhkan orang. Sama kalau, mudah-mudahan saya nggak salah ya Ibu Bu Ana ya. Starbucks kan salah tahu kita bukan mau promosikan Starbucks ya. Mereka justru turun langsung ke petani, Iya betul. membina. Aku mau kopi seperti ini.
mudah-mudahan saya salah, saya nggak tahu Bapak benar nggak, teman kita dengar gitu. Ya. Dan itulah kopi yang mereka tampung dan sehingga kualitas mereka terjamin, harganya pun pasti tinggi. Jadi teori-teori seperti ini, saya pikir pemerintah perlu menerapkan Ya mungkin bahwa seperti inilah kalian harus bertanam. Itulah gunanya ada kelompok tani. Iya, Pak, itu Jadi saya pikir ini Pak Nasrino harus turun ini supaya membentuk ini jadi pengusaha kopi itu maksud saya Pak. Iya Pak, bagaimana Jadi bisa bukan lagi supaya yang- serba iya, ya, Pak supaya ya. saling- Nah, seperti berkembangnya mereka ini punya kan- lahan, sekarang Iya, punya lahan iya, kan Bu, Pak. iya. Tapi mereka yang bina semua Lahan sampai kita kan penghasilan. masih punya loh Bu. Punya Pak, Nah punya. itu, jadi varietas Caldera Toba ini harus kita sosialisasikan, kita masyarakatkan karena peminatnya banyak Bu. Ya. Iya kan Bu, Ibu kewalahan Bu, ekspor Iya. Bu. Kan. Jadi izin host ya, Ya Bu, silakan. kita juga kan perlu tahu juga dari Dinas Perkebunan ya, berapakah kira-kira per kakak, per hektar lahan kopi yang dikelola supaya mereka sejahtera, itu harus ada dong. Itu Ya. ada Bu, cuman kebetulan untuk hari ini saya memang tidak bawa datanya. Itu ada, kita punya data statistik namanya. Iya. Di situ lengkap sampai kakaknya. Ada lengkap dari data luasan per Iya. kakak berapa, mereka punya luasan berapa hektar, berapa kakak. Nah gitu. Untuk kelompok tani juga dalam satu kelompok tani berapa kakak itu juga ada. Cuman kebenaran saya memang karena tadinya saya pikir ini kaitannya untuk di dunia luar sana internasional Sigara Rutang tidak kelihatan, saya kira hanya untuk perdagangannya, makanya mungkin saya ikut semari. Ternyata kita Ini lebih, saling apa? ternyata kita lebih terbuka pada aja. ke pertanaman. Nggak apa-apa. Iya, Nah, jadi sebenarnya kalau untuk ke pertanaman, Iya ya. ini saya ini Nggak apa-apa. salah utus sebenarnya, tapi ini tidak apa-apa. Saya sedikit salah, banyak Bu. mengetahui Wah, juga nggak apa-apa. gitu. Bertukar pikiran kita ini Iya. Bu. Bagaimana Kalau supaya- untuk luasan per kapita itu menurut data yang kita miliki itu memang sangat rendah. Ya. Antara 0,2 sampai 0,5. Jarang sekali petani kopi itu punya sampai 1 hektar. Iya, Nah itu problemnya. Padahal kalau kita bicara tentang pertanian atau skala usaha, dia harus memiliki satu skala usaha yang optimal. Itu yang membedakan petani Indonesia dengan petani di Vietnam, dengan di Brazil. Kalau di situ kan sudah skala perkebunannya sudah luas. Nah kita itu kan ada tanahnya dikit tanam kopi, ada dikit tanahnya di sini ditanam kopi. Padahal itu tidak efisien. Gitu Ibu Ana. Jadi memang pemerintah salah satu kendalanya di situ. Maka koperasi menjadi juga jawaban atas itu. Bagaimana yang kecil-kecil ini Yes. bisa dikonsolidasikan. Bina bersama Boleh ya. saja itu nggak bertambah dia, tapi kalau nanti rumah produksinya menjadi satu, kita bisa kasih rumah produksi untuk 20 petani misalnya kan jadi 1 hektar 2 hektar juga itu kan. Begitu juga pemasarannya tidak lagi sendiri-sendiri, tapi mereka pemasarannya bersama sehingga ongkosnya Yang menjadi organisir sudah ada. murah. Iya. Termasuk fair trade tadi tuh. Kalau sendiri aja dia mengurus fair trade itu, mungkin kan? itu mahal. Itu pun harus didampingi oleh NGO misalnya. Nah kami memang Pak Bang sedang apa yang disampaikan Ibu Ujiana tadi itu betul bahwa pertanian kopi ini memang belum menguntungkan bagi petani. Jadi kalau kita lihat rantai pasoknya itu kan begitu banyak itu mulai dari petani, pengepul, distributor sampai nanti ke gerai-gerai sampai kepada eksportirnya panjang sekali. Dan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkannya itu adalah yang di tengah-tengah para pedagang dan juga pedagang gerai. Yes. Pernah kami hitung itu sampai 6.000% mulai dari petani. Nah itu ke depan dengan fair trade inilah jalan satu-satunya sehingga nanti konsumen beli berapa, petani dapat berapa, pengumpul dapat berapa, gerainya ini nanti dapat berapa. Jadi dia berkeadilan. Nah tidak mudah karena memang mengkonsolidasikan orang ini kan menyatukan isi kepala menjadi satu visi ini tidak mudah. Inilah tugas kami dengan teman kami dari Dinas Perkebunan, Pertanian, mengubah mindset, mengajak mereka berdinamika, membuat kelompok, berkooperasi, mengumpulkan modal, ya. Tapi dengan seperti itu banyak hal yang bisa diselesaikan. Teknologi bisa diselesaikan, permodalan bisa diselesaikan, pemasaran fair trade tadi bisa diselesaikan. Jadi kami dari Dinas Koperasi UMKM sebenarnya bisa juga masuk di hulu seperti menopang apa yang di sektor hulunya kalau mereka dalam bentuk koperasi.
Lalu kami juga bisa masuk di tengah pasca panen untuk meningkatkan kualitas green kopinya itu ya. Dan kami banyak masuk di hilirnya. Di hilirnya itu bagaimana mengelola kopi, pelatihan barista, roaster ya kan, dan pencicip rasa ya itu kan sangat penting ya. Penting betul. Nah, sampai kepada festival-festival kopi. Kita dengan Ibu Jiana juga melakukan itu. Tanggal 17 besok kami punya satu kegiatan namanya Coffeeforia. Ini kami 17 besok, 17 September ini. Ini dalam rangka bagian side event dari PON. Coffeeforia ini nanti Festival Kopi Sumatera Utara. Kami sedang mengajak bagaimana para penikmat kopi, para barista, nanti ada festival di sana. Dan kami sedang mendorong ya, merek kopi ini juga harusnya kita buat satu. Jadi selama ini kan begitu banyak UMKM itu membuat merek-mereknya itu. Bu Ujana punya merek tersendiri, nanti yang lain punya merek tersendiri. Ada kopi. Betul, padahal kita menghadapi satu merek besar namanya kopi Vietnam misalnya. Nah, jadi bagusnya itu untuk Sumatera Utara ya, bagusnya sih sebenarnya kopi Indonesia gitu ya. Nah, apakah itu berasal dari Lampung, dari Sumatera Selatan, dari Aceh, termasuk dari Sumatera Utara, itu masuk kopi Indonesia. Nah, paling tidak kita mulai di Sumatera Utara. Jadi kopi Lintong, kopi Simalungun, Sipirok, Mandailing, dan juga kopi Sidikalang itu kita sebut namanya kopi Sumatera Utara. Sehingga brandnya itu kita bisa promosikan, kita perkuat brand kita itu. Soal nanti itu kopinya dari mana kan bisa dibuat kecil di bawah dari Sipirok. Tapi itu. kopi Sumatera Utara ya. Tapi kopi Sumatera Utara, sehingga kita mempromosikannya itu menjadi kuat. Jadi itu yang sedang kami lakukan, termasuk juga kami punya layanan kemasan. Jadi kopi-kopi bubuk yang sudah jadi bubuk kopi ini tidak lagi hanya dalam kemasan yang sederhana, kita sudah buat kemasan yang rapi, bagus, menarik, sudah ada label halalnya di situ, sehingga itu membuat nilai tambahnya menjadi lebih baik. Jadi pendidikan kopi, pemasyarakatan kopi, festival-festival kopi, pelatihan-pelatihan, kalau ini kita perbanyak, saya yakin ini akan menjadi salah satu pendorong ekonomi kita bisa tumbuh dengan baik. Terima kasih atas gagasannya. Kapan itu Pak? Ini 17 sedang kita gimana? langsung di daerah Plut kita, di daerah Pekan Raya Sumatera Utara. Sumatera. Nah, nanti kami undang juga SIP untuk Perlu bisa. juga disosialisasikan maksudnya. Oh kan, siap supaya- ya. Oke Pak, terkait masalah brand yang disebutkan Pak Naslindo, saat ini ya kan ada kopi ganti baju. Kenapa ada kopi ganti baju? Sekitar 2 tahun yang lalu itu ada kopi masuk ke Indonesia dari Vietnam. Saya tidak mungkin menyebutkan nama Bukan perusahaannya. kopi Vietnam itu ya yang di Jakarta. Bukan, kopi dari Vietnam. Karena pada saat itu Arabica kopi Vietnam itu sekitaran 4,5 US per kilogram. Sementara kopi kita Arabica kita sudah di 8,2 US per kilogram. Masuk ke Indonesia, ganti baju, ketika sudah dikirim lewat FOB Belawan, otomatis dengan harga kopi Arabica Sumatera Utara. Termasuk ini varietas Sigara Rutang juga. Masuk langsung ganti baju, itu di Belawan langsung diganti baju. Ekspor kembali. Nah, itulah saya sebutkan kopi ganti baju. Itulah terkait yang disampaikan Pak Nas tadi terkait brand, dan ini alangkah bagusnya. Berarti ini bisa menjadi kita jadikan acuan nantinya supaya tidak ada lagi kopi ganti baju. Seperti itu. Tapi itu kan namanya akan merusak brand kita sendiri, karena dari Vietnam masuk akhirnya keluar sebagai Sigara Rutang, padahal kan bukan. Itu Bu artinya. Ya merugikan, jelas merugikan kita. kita. Nah, ini bagaimanakah solusi Supaya jangan untuk terjadi ini? lagi ya. Gimana Dan solusinya, mungkin betul, sampai saat betul. ini pasti Masih terus ada, terjadi ya. pasti ada, karena ketika pernah ketahuan untuk menutupi pasar lokal. Nah, kami tanyakan sampai kemana pasar lokalnya? Ya seperti itulah, selesai begitu. Nah, jadi ini juga perlu disikapi bagaimanakah solusi untuk ini supaya tidak ada brand kopi ganti baju. Itu saya menyebutkan itu kopi ganti baju. Ini adalah menjadi masalah besar dan merugikan petani, dan mungkin Berbahaya Bu, berbahaya masa Iya, depan sangat. kopi kita kan rasanya itu kan berbeda. sangat. Kita rasa berbeda, Nah, mereka itu. bikin kopi mereka. Itu kan sudah sangat merugikan. Nah,
dalam hal ini ya kita juga pemerintah menyikapinya. Kita bukan hanya berharap misalnya seperti pernyataan Pak Naslindo tadi, si petani juga harus mandiri. Nah, kalau si petani kan tidak mungkin bisa menyelesaikan ini. Harusnya Enggak, kembali tidak bisa. kepada pemerintah. Karena ini sudah menjadi masalah nasional ya. Seperti tadi disampaikan oleh dari Dinas Perkebunan Ibu Dewi, sudah ada IG indikasi geografis. Jadi indikasi geografis ini adalah untuk pengakuan atas daerah. Contoh kopi Sipirok, ada indikasi geografisnya, kopi Pulau Samosir, kopi Toba, kopi Lintong. Tapi mohon maaf Bu Dewi, hanya IG-nya saja yang diperbanyak sekarang. Tetapi dijual untuk memakai brand IG ini belum ada pernah saya dengar dijual. Misalnya kopi Lintong, IG ini, nomor ini belum pernah. Jadi belum kelihatan sudah berapa tahun. Saya pikir sudah ada sepertinya di Sumatera Utara 13 kayaknya ya. IG-nya ya. Indikasi Indikasi geografis geografisnya. menyatakan daerah Arabica khususnya kita bicarakan, lain lagi di Robusta. Jadi saat ini kita juga merasa miris, kenapa ya belum ada terbuka. Nah, jadi ini kan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pernah saya sampaikan di Kementerian Hukum dan HAM, kenapa IG ini menjadi pengkotak-kotakan juga dengan petani. Contoh, ketua IG-nya membatasi siapa yang menjadi anggotanya. Contoh, Arabica Simalungun. Kami pernah turun menyelesaikan masalah di bawah. Ketika si A memakai IG kopi Arabica Simalungun, tidak boleh kalian pakai sembarangan kalau belum masuk anggota. Sementara ketika memakai atas nama IG. IG-nya Arabica Simalungun, semua Kabupaten Simalungun berhak memakai. Nah, sampai di sini saya nggak tahu kalau seperti itu, apa. Ya. Saya belum tahu informasi seperti Ibu. Ya. Nanti kita daftarkan. Jadi memang IG atau katakanlah hak merek itu bisa juga di-cover pemerintah yang akan mendaftarkan. Nanti bisa dipakai oleh seluruh petani atau UMKM. Kalau misalnya itu kita tarik, jadi bukan lagi brandnya itu atau yang memiliki itu hanya orang-orang tertentu. Ya, betul, Pak. Itu sudah sedang kita kaji juga dan itu memungkinkan. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Ibu Ana, nanti kami tindak lanjuti. Jadi itu yang saya katakan tadi, nggak bisa lagi kita ego individu, ego sektoral, misalnya kita menyelesaikannya ini harus bersama-sama, harus kompak. Dari Dinas Perindustrian Perdagangan, teman-teman kami dari Dinas Pertanian Perkebunan, kami sendiri misalnya dari Dinas Koperasi UMKM, asosiasi petani kita ajak, memang menggawanginya ini harus luas ya, dan termasuk publikasi dari teman-teman para media ini, mengedukasi mereka. Jadi ini penting, kalau enggak nanti kita akan kalah dengan perdagangan internasional. Itu tadi yang disampaikan beliau, datanya memang cukup besar itu. Kita ekspor kopi itu sekitar 6 triliun, 5,8 triliun. Sementara kita impor kopi juga 2 triliun. Jadi pertanyaannya, kalau kita sebenarnya memproduksi kopi, kenapa kita harus impor kopi kan gitu? Berarti kan benar ya apa yang diduga oleh Ibu Isyana. Kalau kita mau fokus sebenarnya untuk konsumsi domestik pun sebenarnya masih kurang. Tapi kalau ini kita bisa bangun ekstensifikasi dan intensifikasi, dua-duanya track ini bisa kita jalankan. Kita bisa penetrasi ke pasar internasional karena harganya juga tinggi, tapi konsumsi kita juga bisa kita cukupi sehingga impor kita bisa berkurang, akhirnya neraca perdagangan kita itu menjadi baik. Jadi itu kan akan membuat juga banyak hal ya, termasuk menciptakan lapangan kerja, kurs rupiah kita itu menjadi stabil, kalau kurs neraca perdagangan kita itu surplus gitu. Nah, di sini menurut saya memang kita harus mulai meninggalkan ego sektoral, kita harus mengembangkan kopi ini karena dia komunitas unggulan Sumatera Utara, langsung ditangani oleh rakyat, ada banyak nasib digantungkan di sini. Jadi hampir 300.000 petani kopi KK. Jadi kalau itu kita sekitar 241 ribuan KK petani kopi kita yang menggantungkan hidupnya di komoditas kopi. Jadi ini memang harus kita intervensi,
kita harus atensi baik dukungan anggaran, kebijakan, pengawasan seperti disampaikan beliau tadi. Betul juga. Mungkin itu Bang. Komoditi ekspor non migas ya Bu ya. Ya nomor 3 kan setelah sawit, karet, kopi. Kopi ya. Nomor 3 penghasil devisa di Sumatera Utara ya. Iya di sektor Sawit, karet, perkebunan. baru kopi. Ah, kan luar biasa itu Bu. Jadi kita sangat berterima kasih nih kepada Dewan Kopi. Iya. Ya beliau harus ribut terus. Kalau nggak ribut Iya terus kan? kan kita Mereka yang tahu, tahu Pak, gitu mana kan. yang Ya bagus juga ada dibutuhkan. Ibu Ana sebagai ketua Dewan Kopi yang orangnya juga Bu. agak vokal ya Bu. Karena kalau nggak vokal kan nggak bisa juga ya Pak ya. Kalau kita Ya. diam aja tentunya kan Cuman nggak kedengaran kemana-mana ininya takut gaungnya. Ibu Gitu. itu, takut Ketua Dewan Kopi karena petani kita tak mampu mensuplai pasokan kopi yang mau dijualnya kan gitu. Itu dan sekarang persoalan utamanya sebenarnya. Apalagi Ibu Ana ini Pak selalu siap untuk membantu Jadi petani ya Bu ya. Hal Ibu- pemasarannya ya Bu ya. saya nggak tahu itu petani itu apa ada pembinaan nggak ke lapangan itu aku yang ragu sekarang Pak. sampai ratusan ribu. Penyuluh ada. Ada Gimana Pak, ada Pak. Ada. Dinas perkebunan menangan itu maksudku ragu Ada, Pak. saya nggak cukup apa kita perhatian kita kepada petani itu gitu Kita maksudnya. ada pembinaan juga ke lapangan, kunjungan ke lapangan juga. Kita bagikan bibit, tentu kita juga akan monitoring lagi. Maksud saya gini, bukan kalau di sawit itu kan selain pusat penelitian kelapa sawit, Iya, Pak. pensuplai bibit, swasta-swasta juga diberi pemerintah izin Tapi untuk bersertifikat. memproduksi. Ya, Iya, tapi misalnya bersertifikat ya. Sokpendo, Ya, ya. Lonsum mungkin atau Ya. yang lain gitu. Itu kopi gimana kalau gimana ya? Jangan pemerintah saja yang Ya. karena kan terbatas tadi sumber Iya, Pak, bibit emang kita kan. Kenapa nggak kita kasih terbuka kepada pengusaha supaya atau ke Dewan Kopi biar mereka mencarikan ya dari standarisasi lah bibitnya kan gitu. Ya, maksud bersertifikat saya. Ada ya. nggak upaya seperti itu? Ya harapan kita seperti itu. Iya, jadi jangan Ya, karena nggak mungkin sebenarnya kan Pak selama ini juga kita tidak memberikan bibit sembarangan Pak. Kita tetap memberikan memang, bibit Bu. yang Bukan sertifikat. kemampuan kita mensuplai bibit untuk petani itu yang kita ragukan. Bukan artinya bibit dari dinas perkebunan itu jelek, enggak. Tapi berapalah kemampuan kita hanya 2 hektarnya di sini kebun pembibitan kita kan nggak mungkin mampu Tapi mensuplai. terkadang seperti saya pernah ke Siosar, Ya. saya turun karena di sana di ketinggian 1400 sangat bagus untuk Arabica, varietas Sigarar Utang. Nah, ada bantuan bibit. Saya lihat di pinggir jalan itu bibit itu katanya bantuan dari pemerintah. Saya nggak tahu pemerintah mana, digilas mobil. Nah, sampai saya bawa ke rumah saya. Kenapa ini tidak ditanam? Gak jelas sertifikasinya. Itu kata si petani, ya saya mau bilang apa? Karena yang menyerahkan bibit itu, bantuan itu bukan kita. Nah, sehingga mereka tidak tanam. Itu kan kita miris memakai anggaran. Kenapa seperti itu? Saya nggak tahu entah dari dinas mana itu. Ya lah Bu. Mudah-mudahan ke Ya, depan bisa. kalau dari pemerintah selalu harus bersertifikat Iya, itu. kita tidak bisa Nah, tapi itu pun nanti kita akan cek lah. Bisa kita cek lah Nah, kembali nanti ya kita Pak. akan lihat. Apakah memang mungkin seperti itu? Nanti kita bisa cari info juga dari makasih informasinya. bidang perkebunan Ya. karena mereka lah yang menyalurkan bibit itu ke petani. Ya memang harus dipastikan harus bersertifikat. Kalau nggak nanti sempat ditanam, habis waktu 3 tahun 4 tahun, Tidak produksinya tidak menghasilkan kan kecewa masyarakat. Kalau masyarakat petani ini kecewa, nanti kita datang lagi, mereka pasti sudah apatis. nggak mau lagi dia. Tidak mau lagi. udah, Jadi memang tanam ini jagung aja lah. satu Iya. hal yang harus kami bangun. Tapi Iya. kalau itu dari pemerintah sebenarnya itu pastilah bersertifikat. Nanti kami cek lah Nah, informasinya. itu nanti Ibu Ana. kita jadi masukan juga Bu bagi Iya. kami Bu. Nanti bisa kita tanya ke penyedia atau mungkin kita kan begini Bu. Kalau kita di pemerintah tetap kan bersertifikat. Mereka nanti dari penyedia pun sudah pasti sudah bawa ini sertifikatnya ini. Untuk mereka menyalurkan kadang-kadang kan Pak kita tidak semua sampai setiap batang kita periksa satu-satu. Kita kan sudah yakin dengan penyedia kita. Nah, jadi kalau memang di lapangan terjadi seperti itu, mungkin nanti kita bisa koordinasikan lagi dengan penyedianya, dengan bidangnya juga Bu. Ya masyarakat juga bisa melaporkan kalau menerima misalnya bibit yang tidak bersertifikat silakan dihubungi penyuluh-penyuluh yang ada. Kami nggak mau kalau bibit ini tidak bersertifikat. Mereka kan punya hak itu untuk menyatakan pendapat mereka dan itu tentu masukan. Kalau dari pemerintah pastilah ada standarnya, tidak mungkin pemerintah membagi bibit yang tidak bersertifikat, yang tidak jelas asal usulnya. Cuma apakah di dalam perjalanannya Sistematika itu di jalan misalnya emangnya. ada hal-hal yang lain dan disitulah itu kita peran tidak tahu, masyarakat ya, untuk juga memberikan informasi sehingga pemerintah juga bisa
mengendalikan itu, menegur si penyedianya dan menggantinya dengan bibit yang bersertifikat. Tapi terima kasih Terima kasih Bu. masukan-masukan. Masukannya terima kasih kami Bu. Memang Jadi- ini harus kita serius ini. Iya. Jadi yang kita tahu penangkar varietas bibit sigara rutang itu hanya satu. Sementara ini sudah lama. Kenapa tidak ada pembinaan misalnya bertambah penangkarnya hanya satu di Siarang-Arang. Itu pun tidak sampai 2 hektar ya. Ya, Sekitaran sebenarnya, 2 hektar. Sebenarnya yang itu yang resmi. Ada juga yang memang dia penangkar tapi tidak resmi begitu. Ya itu tidak boleh tidak sebenarnya. Ya itulah berarti dia tidak tersertifikasi. Tidak sertifikat. Dalam arti saya kan pernah tanya penangkarnya, berapalah bibit yang kamu hasilkan? Apakah mencukupi untuk Sumatera Utara? Tidak mencukupi. Nah, jadi yang bantuan-bantuan itu dari mana diambil? Mohon maaf ya kalau saya misalnya seperti itu, karena yang saya tahu itu di Jawa Barat itu 200 hektar. Aduh, memalukan sekali Sumatera Utara. Kenapa? Kopi kebanggaan orang Batak, kopi kebanggaan Sumatera Utara. Primadona dunia tidak ditangkar lebih luas di Sumatera Utara. Sementara banyak lahan tidur. Kenapa tidak dijadikan itu? Itu terima kasih. Luar biasa. Ya, luar oke. biasa. Nanti Betul, Bu, itu harus- kita perhatikan ya, ke itu. depan harus kita serius lah. Iya, Istilahnya, iya, Bu, ya. Dinas perkebunan pun tidak bisa menutup mata juga melihat Iya, kondisi, Pak. kan. Kita Ya, akan ditambah upayakan ya, Pak, anggaran, ya, Bu. bisa mudah-mudahan Anggaran bisa. pembibitan itu ditambah lah tahun depan ya kan. Kita selalu terbatas di anggarannya Pak ya, Iya, namanya apa-apa, pun. ya. Namanya Tapi kalau pun- saya sih mendorong pengusaha, Ya. CSR, jangan hanya Jangan mengandalkan hanya kepada mengandalkan pemerintah. pemerintah. Kalau pemerintah kan menstimulus ya. Ini kan soal peluang. Kalau ini kan supply demand. Kalau misalnya demandnya tinggi, tentu institusi bisnis dari masyarakat, kalau dia nggak mampu sendiri, berkooperasi. Jadi kalau sendiri misalnya untuk mengupayakan itu nggak bisa, kan teorinya begitu. Kalau kemampuan kita itu terbatas, lemah, maka tindakan kita kolektif. Kan gitu, kita ajak teman-teman kita, ayo kita buat kooperasi yang membibitkan kopi-kopi sigara rutang ini karena ternyata demandnya sangat besar. Ini yang harus kita suluh kepada masyarakat. Jadi jangan nanti ada sedikit kekurangan selalu ditimpahkan kepada pemerintah. Nah pemerintah kan banyak aspek yang harus diurus. Kalau begini nanti menunggu-nunggu pemerintah, Ya, peluangnya ini nggak sampai, nggak dapat gitu. Padahal peluang ini kan sangat Sebenarnya besar. kan kalau ada gitu. peluang, kita sendiri kan kita sendiri secara pribadi ada peluang di depan mata dan kita mampu. Masa kita menutup mata untuk itu? Ya, Kan kita nggak menunggu orang kasih kita sesuatu baru kita buat gitu. ya, oke. Saya aja pun saya sebagai ASN-nya Pak, kalau ada peluang di luar itu yang bisa saya kerjakan sambil saya bekerja, saya kerjakan juga. Berbisnis, ya. Iya. Oke. Bisnis saya suka Pak. Iya. Saya suka. Ya. Nggak mesti menunggu orang lain memberi kita modal baru kita kerjakan. Nah itu mungkin arahnya yang Bapak sebutkan tadi Ya, Pak ya. betul. Itu pusat pembibitan sawit itu penangkar itu harus punya izin juga itu, Bu. Ada resmi juga itu ya. Harusnya, harus. Dari yang penangkar bibit. Harus. Oh iya Pak, harus Pak. Sertifikasi. Iya. Dia supaya punya ada izin sertifikasi, usaha kan? dan pasti harus tersertifikasi. Sertifikasinya itu keluar dari melihat seluruh proses yang dia Iya, lakukan. itu maksudnya. Saya pikir peluang untuk menangkar bibit itu bagus juga ini. Bagus Pak. Melihat konsumen ini sekarang Iya. kan, semua mau minum kopi, masa kita nggak siapkan? Iya. Ya, Bu, ya. Mungkin ada mimpi atau program dari Dewan Kopi nih Bu, bagaimana supaya kopi ini Nah, coba bisa Bu. lebih mendunia lagi kan Bu ya? Bisa lebih mendunia Kalau lagi. dari Dewan Kopi sendiri ingin mengembalikan kejayaan varietas Arabica Sigara Rutang, karena ini adalah kopi primadona dunia, kebanggaan orang Batak, kebanggaan Sumatera Utara. Tolong jangan sampai punah dan hilang dari peredaran karena permintaannya sangat tinggi. Apalagi kopi ini unlimited, tidak akan pernah mati, harga akan semakin naik. Itu Itu Bu ya. ya. Luar biasa Bu, ya kopi sigara rutang itu ya Bu. Ya. Cuman Iya. sayang kita nggak minum kopi sigara. Iya. Ayo Bu diminum aja. Iya. Ada yang putih. Silakan Bu, silakan Bu. Iya Pak. Ini minuman yang sehat ini. Ya begitulah. Kita tadi sudah berbincang-bincang tentang kopi sigara rutang yang begitu besar potensinya, bahkan sudah mendunia. Itu sudah dibuktikan oleh Dewan Kopi Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Potensi ini tentu harus kita manfaatkan, tidak bisa kita sia-siakan. Diawali dari penyediaan bibit, pengolahannya yang bagus, termasuk bagi penanganannya pasca panennya, tentu akan memberikan nikmat yang lebih menarik dan sehingga nikmat itu jangan orang lain yang menikmati.
petani kita pun harus menikmati, Ya, kita pun harus menikmati. Ya untuk menikmati itu harus ada kerja bersama, sinergi antara pemerintah dengan pengusaha dan juga koperasi tadi untuk bagaimana menjadikan petani ini jadi pengusaha kopi. Jadi tidak hanya sebatas untuk bertanam kopi saja, tapi berusaha supaya kopi itu menjadi usaha yang menguntungkan sehingga tidak lagi hanya Sigara Rutang, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara khususnya petani. Harapan masih besar Bu, potensi besar. Tinggal kita sekarang menangkap peluang ini. Ya. Bagaimana kita menggerakkan anak-anak muda kita ini, pengusaha-pengusaha muda kopi yang begitu besar tersebar, bagaimana supaya mereka juga ada organisasinya, sehingga bukan tidak mungkin mereka juga buka kebun kopi gitu kan. Betul. Jadi saya pikir untuk gadis koperasi ini perlu ini tugas berat juga. Sama-sama. kita Atau kerjakan sama-sama ngopi dulu kita. boleh. Nanti kami undang di Kopi Foria itu ya. Nanti kita diskusikan. Demikianlah pemirsa kami yang terhormat. Jangan lupa untuk subscribe, like, podcast Sip lah. Oke. Oke. Podcast Sip lah.